Hai hai hai, apa kabar semuanya? Happy Chinese New Year buat kalian yang merayakan. Semoga di tahun ini semuanya dilancarkan dan dipermudah segala urusannya ya. Rezekinya lancar dan pastinya selalu diberi kesehatan. Amin. Berhubung ini Imlek, jadi kita cerita film dari negeri tirai bambu ya, biar matching gitu. Walaupun yang akan aku bahas ini film horor, tapi film horor ini hantunya cantik loh. Gak ada jump scare atau penampakan-penampakan setan yang mukanya serem. Film dengan judul The House That Never Dies atau kalau dalam bahasa Mandarinnya Qingzhen Pa Sui Hao dibuat berdasarkan legenda tentang sebuah mansion berhantu Chaonen nomor 81 di Chaoyangmen Inner Street di Beijing, China. Konon katanya, mansion ini jadi berhantu sejak akhir revolusi komunis, di mana seorang simpanan dari pegawai militer, Kuo Mintang, bunuh diri karena ditinggal pergi. Walaupun legendanya ada kaitan dengan cerita di film ini, yaitu tentang seorang simpanan dan tentang bunuh diri, tapi ceritanya totally different ya. Film ini menceritakan tentang seorang wanita simpanan yang kisah cintanya hampir sama persis seperti kejadian leluhurnya dulu, di mana kemudian sang leluhur balas dendam atas kematiannya melalui kehidupan si wanita ini, cicitnya. Alur filmnya maju mundur dan ada dua setting, zaman modern dan zaman dulu. Aku suka nih film-film yang pakai setting jadul-jadul, kisah yang berkaitan dengan kejadian di masa lalu, seru gitu. Dulu aku udah pernah nonton film ini, tapi lupa ceritanya, dan tiba-tiba keingat lagi, jadi pengen ceritain deh. Oh ya, film ini juga masuk box office ya, jadi film horor terbaik di tahun 2014. Jadi nggak diragukan lagi, filmnya bagus. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Mengisahkan tentang seorang wanita bernama Ruo Qing yang awalnya tinggal di Taiwan dengan anak perempuannya Xiaomeng, lalu memutuskan pindah ke Beijing agar bisa tinggal dengan suaminya Chao Yitang setelah 7 tahun hidup terpisah. Ruo Qing adalah seorang penulis novel dan Yitang adalah CEO perusahaan penerbitan yang menerbitkan novelnya. Ruo Qing memilih untuk tinggal di mansion peninggalan leluhurnya, yaitu tadi itu, Qingzhen nomor 81, yang katanya sial menurut cerita yang beredar. Tapi berhubung dia nggak percaya gitu-gituan, jadi santai aja. Yitang punya asisten bernama Glass yang merupakan sahabat dekatnya si Ruo Qing. Dia yang bantu ngurus mansion ini, dan juga ada seorang penjaga rumah yang dipanggil Paman Ken, yang sudah bekerja di sana sejak usia 13 tahun, yaitu sejak zaman sang leluhur. Sejak awal tinggal di sana, dia udah ngerasa ada yang aneh, tapi masih ya udahlah perasaan doang mungkin. Lalu suatu hari Xiaomeng bilang kalau ada anak kecil yang ngajakin dia main bola yang posisinya si anak itu ada di dalam rumah itu juga. Dia bingung kan, orang di sana cuma ada dia, suaminya dan anaknya. Tapi ya udah, Ruo Qing ngikutin Xiaomeng ke ujung lorong dan ketika dia coba ngelempar bolanya, memang direspon tapi nggak ada siapa-siapa. Di situ dia nemuin sebuah foto tua seorang wanita yang menggendong anak perempuan dan Xiaomeng bilang itu adalah anak kecil yang ngajakin dia main. 妈妈就是这个小姐姐。 Suatu malam dia mimpi buruk, dikelilingi sama banyak tangan, dan Xiaomeng kayak mau diambil sama setan gitu. Pas kebangun, dia langsung nyamperin anaknya yang lagi sembunyi di kolong kasur karena ketakutan katanya. Nggak lama Glass datang karena disuruh Yitang buat nemenin dia. Pas lagi ngobrol, mereka jadi ngebahas soal status Ruo Qing yang belum juga dinikahin secara resmi oleh Yitang. Karena seperti yang aku bilang di awal, mansion ini kan aslinya berkisah tentang seorang wanita simpanan yang bunuh diri. Nah, Ruo Qing juga adalah simpanan karena statusnya Yitang masih suami orang. Dia jadi kepikiran terus, dan saat peluncuran novel terbarunya yang bertema gadis rumah bordil, pas dia harus speech di depan para tamu, dia malah berhalusinasi kalau orang-orang di sekitarnya lagi ngomongin tentang status dia yang mirip dengan cerita yang dia buat. Terus dia jadi kabur, marah, dan mempertanyakan statusnya ke Yitang. Selama dia belum cerai sama istrinya, status Ruo Qing akan terus sebagai simpanan. Ya udah, sama Yitang dibawalah dia ketemu sama istri sahnya, Mo Xuan, yang duduk di kursi roda. Mereka coba meminta restu yang membuatnya marah dan hampir menyerang Ruo Qing. 你叫我成全你们！你叫我成全你们！今天的我，就是明天的你。 Saat udah di rumah lagi, Ruo Qing diminta anaknya untuk bantuin dia nangkep kupu-kupu merah yang masuk ke rumah mereka. Diikutinlah itu kupu-kupu sampai ke sebuah ruangan bawah tanah yang ada tangga melingkar yang cukup dalam. 我想搬回81号，但冥冥中将有一个声音一直在呼唤我，回来吧。 Kemudian Ruo Qing nggak sengaja nyenggol batu di dinding yang ternyata di dalamnya ada sebuah kotak misterius yang terkunci. Terus dia ingat kalau mamanya ngasih dia kunci peninggalan leluhurnya sebagai warisan turun-temurun sebelum dia pindah ke Beijing. Pas kotaknya dibuka, di dalamnya ada banyak foto dan surat cinta. Nah, kita mundur dulu ya ke tahun 1933.
Seorang wanita cantik bernama Lu Tieyu yang berasal dari rumah bordil klub Cui Menglo menjalin hubungan dengan seorang pria tampan yang berasal dari keluarga terpandang, Huo Lianqi. Lianqi merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya, Huo Lianxiu, adalah satu-satunya yang sudah menikah, tapi dia dan istrinya Surong belum juga dikaruniai anak setelah sekian lama. Sedangkan kakak keduanya, Huo Lianping, sering sakit-sakitan karena mengidap TBC. Lianqi yang selama ini sekolah di luar negeri berpikir udah waktunya dia untuk ikut terjun ke dalam bisnis keluarga dan memutuskan untuk menikah juga. Tapi keluarga besarnya yang tahu calon istrinya adalah seorang wanita malam menentang keputusannya. Lianqi yang pikirannya modern mengatakan kalau peraturan leluhur harus dibuang karena zaman udah berubah. Semua orang setara dan berhak untuk menikah. Lianqi yang murka mengancam kalau dia tetap ngotot mau nikah sama Tieyu, lebih baik dia keluar dari klan mereka sekalian. 大哥，别生气，有话慢慢说。大哥，三弟，上。Tapi besokannya tiba-tiba keluarga Huo ngutus orang untuk jemput Tieyu dan akan menikahkannya dengan Lianqi. Awalnya kelihatan berjalan lancar, tapi pas pesta digelar, Lianqi mengatakan kalau Lianqi sakit dan akan digantikan dengan ayam jago sebagai tradisi pengganti pengantin pria. Tieyu yang kaget langsung nolak, tapi tetap dipaksa melakukan ritual pernikahan, lalu diseret menuju sebuah ruangan di mana ternyata dia dinikahkan bukan dengan Lianqi, melainkan kakak keduanya, Lianping, yang baru saja meninggal. Ini dilakukan agar dia menyandang status sebagai kakak ipar Lianqi yang membuat mereka jadi nggak bisa nikah. Lalu Tieyu dimasukkan ke dalam peti mati sebagai tanda malam pengantin mereka. Paginya, untung Lianqi muncul. Dia nggak nyangka keluarganya bakal ngelakuin ini ke mereka. Jadinya dia nekat menikahi Tieyu dengan ritual sederhana di hadapan jenazah kakak keduanya. Namun keesokan paginya, Lianqi sudah pergi dan Tieyu berpikir mungkin kejadian semalam cuma mimpi. 1,5 bulan kemudian, Tieyu malah hamil. Menurut Lianxiu, itu pasti anaknya Lianqi, karena mereka kan pacaran selama ini, jadi kehamilan Tieyu tetap harus dipertahankan. Tapi karena keluarga besar Huo merasa ini aib, menikah dengan mayat tapi hamil, Lianxiu memutuskan untuk menempatkan Tieyu di ruang bawah tanah, di mana Ruoqing menemukan kotak berisi surat tadi itu. Dari awal tinggal di sana, orang yang paling perhatian dengan Tieyu adalah Surong. Jadi mereka punya hubungan yang baik lah awalnya. Kemudian 9 bulan berlalu dan Tieyu melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Nianjun. Lianxiu yang kelihatan semangat membuat Surong merasa ada yang aneh dan jadi gelisah. Ditambah lagi, ada saudara mereka yang suka manas-manasin. 来， 搁这儿。 Mereka menyuruh Surong untuk mengganti ramuan kesehatan yang biasa diberikan untuk Tieyu menjadi ramuan berisi marijuana yang bisa membuatnya jadi stres dan gila setelah nanti dikonsumsi selama 1-2 tahun ke depan. Awalnya Surong ragu karena dasarnya dia nggak jahat, tapi mereka menghasutnya dengan mengatakan kalau Surong nggak melakukan apa-apa, posisi dia bisa digantikan oleh Tieyu. Sedangkan Ruoqing, dia juga rutin mengkonsumsi obat, tapi bedanya dia minum obat tidur karena punya insomnia. Tapi sejak tinggal di mansion itu, dia malah jadi sering berhalusinasi. Suatu hari dia ngeliat Yitang lagi mesra-mesraan sama Glass di kamar mereka yang ternyata itu cuma di pikirannya aja. Terus dia juga ngeliat sesosok wanita berbaju merah saat di kamar mandi. Yitang yang kebetulan ada di sana mencoba menenangkan Ruoqing dan memintanya jangan terlalu diforsir kerjanya, karena nggak baik bergantung terus sama obat tidur. 光靠安眠药也不行啊。 Malam itu, Ruoqing yang ternyata belum tidur mergokin Yitang pergi keluar bertemu dengan Glass. Keesokannya, dia memutuskan untuk berkonsultasi ke psikolog yang merupakan temannya sendiri. Dia cerita tentang pengalamannya selama tinggal di mansion itu dan bilang sering ngelihat hal-hal aneh. Dia juga cerita setelah malam Yitang pergi dengan Glass, dia pulang dalam keadaan mabuk yang membuat Ruoqing jadi curiga. Lalu dia pergi nemuin Glass untuk minta penjelasan. Dia mengklaim kalau mereka berselingkuh darinya sampai tidur di kamar mereka, yang mana itu cuma halusinasinya aja. Glass yang marah karena nggak terima bilang, kalau dia emang mau sama Yitang, nggak mungkin dia kenalin ke Ruoqing. Malam ketika mereka keluar bareng itu karena urusan bisnis mendesak, kondisi perusahaan Yitang lagi dalam masalah, dan dia nggak mau sampai Ruoqing tahu karena dia merasa belakangan ini mental Ruoqing lagi terganggu. Glass juga bilang, Yitang sangat ngejaga perasaan Ruoqing sampai bantuan dari mantannya nggak dia terima, sedangkan Ruoqing yang nggak tahu apa-apa malah berpikir macam-macam dan seperti hidup di dunia hayalannya sendiri.
Ruoqing juga sebenarnya ragu kalau mereka selingkuh, tapi udah terlanjur berantem sama Glass karena terlalu curiga. Malamnya, Ruoqing melihat kupu-kupu merah yang sama yang waktu itu dia mau tangkap, dan kupu-kupu itu seperti mengarahkan dia untuk melihat suasana di mansion itu pada zaman leluhurnya. Di sini terlihat kalau foto yang dia temukan waktu itu adalah Tieyu dan Yanjun yang merupakan buyut dan neneknya waktu kecil. 拍个全家福。 Keesokannya dia pergi ke aula leluhur yang masih berada di mansion itu dan bertemu dengan Paman Ken lalu menanyakan kelanjutan kisah nenek buyutnya karena dia bilang surat-surat yang dia baca hanya separuh cerita. Kemudian Paman Ken melanjutkan kisahnya. Sejak kehamilannya, Tieyu rutin mengirim surat ke Lianxi yang sedang berada di luar negeri untuk sekolah lagi. Dan semakin lama Lianshu semakin perhatian sama Tieyu dan anaknya. Sampai suatu hari, setelah 6 tahun berlalu, Lianshu mengatakan kalau Lianxi sudah meninggal dunia akibat perang, dan surat-surat yang selama ini diterima oleh Tieyu bukanlah ditulis oleh Lianxi, melainkan olehnya. Malam saat Tieyu menikah dengan Lianxi di hadapan kakak keduanya, itu bukan mimpi. Lianxi memang datang, dan setelah itu dia memohon ke Lianshu untuk diizinkan menikah dengan Tieyu. Lianxi yang selama ini tinggal di hotel setelah konflik dengan keluarganya, diminta oleh Lianshu untuk pulang dulu ke rumah. Tapi saat di perjalanan menuju hotel, Lianxi malah direkrut menjadi pasukan perang. Lianshu sengaja berbohong ke Tieyu karena takut dia nggak terima, dan Paman Ken lah yang selama ini membantunya menyampaikan suratnya ke Tieyu. Selama menulis surat-surat itu, perasaan cinta Lianshu pada Tieyu semakin tumbuh. Dia meminta Tieyu untuk melupakan Lianxi dan memintanya ikut pergi meninggalkan keluarga Huo untuk hidup bahagia dengannya. Tapi Tieyu nggak percaya kalau Lianxi sudah meninggal. Dia merasa frustasi dan terus-terusan nangis. Malam itu, dia menyimpan semua surat dan foto mereka di dalam dinding batu dan kemudian menggunakan gaun pengantin yang memang dibuat khusus untuk Lianxi dan mengatakan akan selalu menjadi pengantinnya dimanapun Lianxi berada. Karena rasa sedih yang terlalu dalam dan juga efek dari ramuan yang selama ini dia minum, ketika ngelihat seekor kupu-kupu, dia terus ngikutin sampai ke atas, dan saat kupu-kupu itu turun ke bawah lagi, dia ngelihat sosok Lianxi berdiri dan mengulurkan tangannya. Kemudian dia melompat dan tewas seketika. Kupu-kupu yang awalnya berwarna putih berubah menjadi merah setelah hinggap di darah Tieyu. 带我离开这儿好吗？当爱渐渐痛悲散去。 Lianshu yang mengetahui hal ini langsung bergegas ke ruang bawah tanah. Awalnya dia berniat bunuh diri juga supaya bisa bersama Tieyu di kehidupan mendatang. Tapi ketika melihat Yanjun, dia mengurungkan niatnya. Menurut kabar yang beredar di masyarakat pada waktu itu, karena Tieyu meninggal menggunakan gaun pengantin merah, dia menjadi hantu yang keji. Makanya di hari ke-7 setelah kematiannya, Tieyu kembali dan membalas dendam kepada keluarga Huo yang mengakibatkan seluruh keluarganya tewas mengenaskan kecuali Lianshu. 大嫂，不要以为做了坏事就没有报应，来世也要偿还。 Dia kemudian memutuskan menjual semua aset keluarga dan pergi ke Taiwan dengan membawa Nianjun untuk dirawat olehnya demi Tieyu. Dan sejak saat itu, Paman Ken tidak pernah melihat keluarga Huo lagi. Setelah mendengarkan cerita dari Paman Ken, Ruoqing kemudian pulang. Tapi sesaat setelah dia memandikan Xiaomeng, dia melihat hal-hal mistis terjadi lagi. Orang-orang yang terbunuh oleh Tieyu menghantui Ruoqing dan mencoba melukainya. Di saat yang bersamaan, Mo Xuan memanggil Yitang datang ke rumahnya. Yitang menolak kesepakatan yang diajukan olehnya, yaitu untuk mendapatkan surat cerai yang sudah ditandatangani oleh Mo Xuan, Yitang harus menerima bantuan dana darinya jika melanggar perjanjian cerai. Mo Xuan gak habis pikir kenapa Yitang lebih milih Ruoqing dibandingkan dirinya yang mampu menolong perusahaannya bangkit dari krisis keuangan. Dan Yitang menjelaskan karena Mo Xuan tidak tahu apa itu cinta, makanya tidak paham. 就当我们是前生注定的，行吗？ 生注定，我跟你也算是夫妻一场啊，难道不是前生注定吗？
Mo Xuan juga malah mengatakan kalau dia menggunakan anak mereka, Sisi, untuk menakuti Ruoqing dengan cara membawanya masuk ke mansion itu supaya dia takut terus jadi stres dan akhirnya hubungannya dengan Yitang rusak. Jadinya Yitang bisa kembali ke dia. Mo Xuan minta bantuan Paman Ken yang merupakan orang yang paling tahu sejarah tragis keluarga Ruoqing dengan menjanjikan kalau berhasil, mansion itu akan jadi miliknya. Dia juga menyuruh Paman Ken menukar obat Ruoqing yang udah dia siapin dengan obat yang mengandung kadar LSD tinggi, yaitu jenis narkotika sintetis yang dibuat dari sari jamur kering dan jika dikonsumsi berlebihan akan berdampak pada perubahan dalam pikiran, fokus, persepsi, dan emosi atau biasa disebut halusinasi. Sensasi yang tampak nyata tapi diciptakan oleh pikiran. Itulah kenapa Ruoqing sering berhalusinasi. Nah, ini mirip dengan Tieyu yang ramuan obatnya diganti dengan marijuana. Setelah mendengar itu semua, Yitang segera pulang untuk melihat keadaan Ruoqing dan dia menemukannya bersama dengan Xiaomeng dan Sisi. Kemudian mereka bertemu dengan Paman Ken bersama sesosok mayat yang merupakan jasad dari Lianqi. Jadi sebenarnya Lianqi selamat dari perang waktu itu, tapi ketika dia pulang semuanya udah terlambat. Tapi dia rutin pulang setiap kali ada ritual korban kematian untuk Tieyu. Dan hari itu adalah hari ritualnya. Paman Ken yang tetap menganggap Ruoqing adalah Tieyu tapi bukan lagi Tieyu yang dulu, merasa kesal karena rencananya gagal untuk mendapatkan mansion itu. Lalu dia mengusir mereka semua keluar dari sana dan kemudian jasad Lianqi yang telah bertahan selama ini perlahan memudar. Seolah-olah penantiannya untuk bertemu dengan Tieyu kembali sudah terpenuhi dan dia bisa benar-benar pergi dengan tenang. 走。佛说，六道轮回永无止境，人世间那么多痴男怨，费尽艰辛来红尘走这一回，不过就是为了10个字。 愿得一人心，白首不相离。你们得到了。 Begitulah kisah dari film The House That Never Dies ini. Kisah cinta tragis yang menimbulkan keinginan balas dendam yang akhirnya terpenuhi di generasi keturunannya. Kalau kita lihat dari kisah Tieyu dan Lianqi, ketika Tieyu menjadi hantu, dia bilang akan balas dendam bahkan di kehidupan selanjutnya. Yaitu ketika Surong menjahatinya karena takut Lianqiu menggantikan posisinya dengan Tieyu, akhirnya di kehidupan generasinya yang keempat, Ruoqing menjadi wanita yang dicintai oleh Yitang bahkan sampai rela menceraikan Mo Xuan. Kemudian kupu-kupu merah yang bisa diartikan adalah Lianqi, ini seperti sengaja datang untuk menuntun Ruoqing menemukan surat-surat peninggalan Tieyu agar kisahnya bisa terungkap dan dia bisa bertemu dengan Tieyu dalam rupa Ruoqing untuk terakhir kalinya. Lalu kejadian-kejadian saat dia melihat penampakan Tieyu dan hantu-hantu lainnya kemungkinan besar hanya halusinasinya aja setelah membaca surat-surat leluhurnya. Jadi apa yang ada di pikirannya tervisualisasi karena efek dari obat yang dia konsumsi. Nah, segitu aja ceritanya. Walaupun gak ada penampakan yang serem banget, tapi film ini cukup menegangkan, apalagi dengan setting zaman dulu, bikin horornya lebih terasa. Buat yang masih penasaran dengan filmnya, cus, silahkan dicari dan ditonton. Ini ada sequelnya loh, tapi aku belum nonton juga, jadi aku mau cari dan nonton. Kalau misalnya bagus, akan aku bahas juga ya. Oke, sekian cerita kali ini. Thank you ya yang udah nonton. See you di video berikutnya. Bye-bye!